Nenek Gajon membalikkan cucu kesayangannya beberapa baju, juga sebuah galang yang diinginkan oleh cucunya. Namun, saat di tengah perjalanan, di tengah pasar cucu nenek malah menghilang dari pegangannya. Nenek berteriak memanggil nama cucunya di keramaian pasar, yang dilihat oleh banyak orang. Nenek terus memanggil namanya, malak sekali nenek ini harus terpisah dengan cucu kesayangannya, yang membuat nenek sangat histeris hingga 12 tahun lamanya, nenek sudah terpisah dengan cucunya yang kini entah di mana. Nenek Gajon melihat sebuah tumbuhan, dan teringat dengan Heji cucunya. Selama ini, nenek sudah berusaha mencari keberadaan Heji, dengan menyebarkan brosur di beberapa tempat, tetapi tidak ketemu juga. Dahulu, sebelum Heji menghilang, nenek sudah membesarkan Heji selama bertahun-tahun. Karena ayahnya Heji sudah meninggal, nenek hanya tinggal berdua dengan Heji. Setiap berkibar kerja menyelam, nenek selalu membawa Heji bersamanya. Heji sangat suka menggambar, apapun selalu digambarnya, hingga di taman bunga Heji memperlihatkan sebuah gambar yang ada nenek Heji, serta babi piaraannya yang diberi nama Toya. Nenek juga mengantar Heji ke makam ayahnya, untuk memberikan sebuah bunga sambil menceritakan tentang gambar yang sudah dibuatnya. Sesampainya di rumah, seorang agen real estate menemui nenek, ia menyarankan agar nenek menjual rumahnya saja, dan tinggal di tempat yang lebih baik, yaitu terus membujuk nenek tetapi tidak berhasil. Karena nenek tidak ingin menjual rumahnya, agar saat Heji kembali nanti, ia akan datang ke rumah tersebut di perkotaan seorang wanita yang bernama Al-Yisra makan dan minum bersama temannya Heji. Tidak sengaja melihat minumannya, yaitu seorang anak yang hilang, yang sedang dicari, namanya Al-Yisra juga. Yang ternyata namanya Al-Yisra juga ia memiliki sebuah rencana, ketika nenek sedang duduk bersama Suho pamannya Heji. Seseorang menelepon, bahwa cucu nenek sudah ditemukan cucunya. Nenek menulis nama ayahnya yang sudah meninggal sebagai nama anaknya nenek di acuan yang berarti Hedi masih ingat semuanya. Sehingga mereka percaya begitu saja, dan langsung menandatangani berkas tersebut. Tak lama seorang gadis datang, nenek langsung memegang tangannya sampai nenek menangis saking bahagianya. Nenek juga melihat galang yang pernah diberikannya untuk Haji dulu sebelum terpisah. Kemudian nenek meminta maaf kepada Heji, karena merasa sangat bersalah setelah itu pekerja di sana meminta mereka untuk berfoto bersama. Besok harinya, nenek mengajak Heji untuk membeli beberapa pakaian juga kebutuhan yang diperlukan oleh Heji yang mengajak Yi untuk membeli seragam sekolah, yang dimana kebaikan nenek malah membuat Heji merasa bersalah. Kira-kira Heji menyimpan rahasia apa ya? Nenek mendaftarkan Haji di sebuah sekolah menggambar, dan Yuji memperkenalkan dirinya. Guru meminta para murid untuk menggambar berdasarkan tema judul yang ada di papan masing-masing. Heji tidak senang dengan apa yang dikatakan oleh gurunya, ia langsung mengusir gurunya tersebut, tidak terima dengan perlakuan Heji yang tidak sopan kepadanya. Guru melarang Haji pulang, sebelum ia menyelesaikan gambarnya saat semua murid sudah pulang. Heji masih tinggal sendiri, dan mendapatkan sebuah ide mematahkan sebuah lipstik. Heji mulai menggambar sesuatu dan setelah menyelesaikannya, guru melihat hasil gambarnya yang sangat bagus. Nenek menunggu di luar rumah karena cucunya belum pulang juga. Kemudian setelah Heji pulang, nenek mengajak Heji untuk makan bersama. Nenek menghubungi agen real estate. Nenek memutuskan untuk menjual rumahnya. Bra itu memberikan berkas yang akan dicapai oleh nenek. Warga di sana datang menemui nenek. Agar nenek memastikan kebenaran tentang Haji melakukan tes DNA, tetapi mereka menyangkal karena Heji ingat dengan babi piaraannya yang bernama Toya. Nenek yakin Heji adalah cucunya, terserah orang-orang mau percaya atau tidak nenek tidak peduli. Di sekolah, guru bertanya sampai kapan Heji akan keras kepala, terus guru menunjukkan semua barang yang telah diberikan nenek Gacun, agar si guru memperhatikan Heji. Nenek meminta guru untuk merahasiakannya, tetapi guru hanya ingin Heji menghargai neneknya yang sangat menyayanginya, dan guru meminta Heji untuk berubah menjadi lebih baik, saat Heji sedang menyendiri dan nenek Gajon menghampirinya. Nenek juga berkata Heji membutuhkan sesuatu katakan saja kepada neneknya,
nenek juga berkata setiap orang di hidup ini pasti akan membuat kesalahan yang nantinya bisa diperbaiki. Setibanya di rumah, Heiji memilih nenek sebagai objek gambarnya. Heiji meminta nenek berdiri yang akan digambar oleh Heiji. Melihat nenek yang kepanasan berjemur, Heiji memberikan nenek sunscreen supaya kulit nenek tidak gosong, sambil meratakan krim tersebut secara perlahan agar tidak ketebalan di wajah. Nenek menyadari, Heiji berbakat dalam menggambar. Gurunya mengajak Heiji melihat pemandangan alam yang sangat indah dan luas. Untuk memberikan inspirasi, guru meminta Heiji mencoba melukis di sana, dan mengajarkan beberapa hal kepada Heiji pulangnya, karena Heiji ingin menyelam. Nenek mengajaknya untuk bersiap-siap. Nenek meminta Heiji jangan melepaskan pegangan tangan nenek. Mereka berdua menyelam dan melihat tanya ikan sambil berpegangan tangan. Ketika di sekolah Heiji menunjukkan gambarnya, yaitu nenek yang menjadi objek gambarnya Heiji. Gurunya sangat terkagum melihat hasil gambar Heiji yang sangat bagus. Kemudian, guru meminta Heiji untuk mengikuti kompetisi lomba lukis di Seoul. Pulang sekolah, seorang pria memanggil nama Heiji. Saat Heiji sedang bersama teman sekolahnya, ternyata pria ini adalah ayah kandungnya Heiji yang sudah lama meninggalkannya sewaktu kecil. Sehingga, Heiji sangat membencinya. Ternyata selama ini Kece sudah membohongi nenek Gacun. Dengan berpura-pura menjadi cucunya nenek Gacun yang sudah lama menghilang, ayahnya membutuhkan uang makanya. Ia tiba-tiba menemui Heiji, namun perkataan ayahnya yang tidak bisa hidup dengan tenang dan juga dibayangi rasa bersalah. Karena membohongi nenek Gekyun, membuat Heiji termasuk nenek melihat Heiji duduk sendirian, langsung memanggilnya untuk ke rumah. Sebelum masuk, Heiji memperlihatkan hasil gambarnya kepada nenek yang telah digambarnya. Melihat gambar itu nenek sangat senang, karena Heiji memang punya bakat menjadi seorang seniman, dan akan berhasil suatu hari nanti. Heiji tidak sengaja melihat sebuah obat saat nenek sedang mempersiapkan makanan. Heiji menanyakan obat tersebut. Kata nenek itu hanyalah obat yang biasa diminum nenek. Heiji makin merasa bersalah karena telah membohongi nenek, bahkan jadi merasa kasihan dengan apa yang dilakukannya. Melihat nenek yang tertidur karena kelelahan, hingga pagi-pagi sekali Heiji melihat nenek yang hendak pergi bekerja, membuat Heiji menangis secara diam-diam. Sepulang bekerja, nenek mengantar Heiji yang akan berangkat ke Seoul untuk mengikuti kompetisi lomba, sebelum pergi dan meminta guru untuk menjaga Heiji. Sesampainya di Seoul, setelah tiba, Heiji langsung menghampiri ayahnya yang sudah menunggu Haji sedari tadi, melarikan buku tabungan nenek untuk diberikan kepada ayahnya. Heiji meminta ayahnya agar jangan mencarinya lagi. Setelah ini guru melihat hasil gambar yang sudah diselesaikan oleh Heiji, dan menemukan sebuah surat yang berisi permohonan maaf Heiji yang sudah membohongi nenek. Juga berterima kasih, dan berpamitan akan pergi dari hidup nenek. Di rumah pemasukan memberi kabar kepada nenek hasil tes nenek dengan Heiji, membuktikan bahwa tesnya tidak cocok. Hasil membuktikan semuanya bahwa nenek dan Haji tidak ada hubungan. Namun nenek tidak percaya dan bersikeras bahwa Heiji adalah cucunya. Baik dulu dan sekarang, Heiji tetaplah cucunya nenek. Heiji mendapatkan sebuah masalah karena selama ini ia hidup salah pergaulan. Ia diinterogasi terlibat kasus pemukulan dan penipuan. Namanya Heiji menjadi salah satunya. Nenek langsung menemui Heiji untuk memastikan bahwa yang dikatakan oleh Paman Suho tidaklah benar. Tetapi dari sikap Heiji yang meminta maaf kepada nenek, membuat nenek tersadar bahwa Heiji bukanlah cucu aslinya. Nenek terkejut menanyakan di mana Heiji cucu nenek yang sebenarnya. Begitu pula ayah kandungnya Heiji juga ditangkap. Kebenarannya adalah dahulu waktu Haji terpisah dengan neneknya, Heiji tinggal bersama keluarga yang juga memiliki anak perempuan yang seumuran dengan Heiji. Sebuah kecelakaan terjadi yang memberi Heiji dan wanita tersebut meninggal. Hanya pria dan anak perempuannya yang selamat. Pria tersebut mengambil gelangnya Heiji. Ia memasangkannya ke tangan anaknya sambil meminta anaknya berbohong agar memakai identitas nama Heiji. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, nenek Gacun masih belum percaya bahwa cucunya yang asli sudah meninggal. Nenek sangat terkejut dan shock, tiba-tiba jatuh pingsan, sedangkan Heiji yang melakukan penipuan akan ditahan untuk menjalani proses hukum yang berlaku, dengan masa tahanan kurang lebih 1 tahun.
Heiji ingatkan agar jangan mengulangi kesalahan tersebut. Setelah keluar dari sana, Heiji mengetahui tentang Nenek Gacun. Karena Heiji yang asli, bercerita tentang Pak Masuko, Nenek Gacun dan juga Toya babi piaraannya yang diberi nama oleh Heiji. Heiji memberi makan tetapi piaraannya sering membuat Heiji kesal, sehingga mereka berdua tertawa mendengar perkataannya Heiji di rumah guru. Heiji menemui nenek membawa hasil lukisan kompetensi Heiji. Awalnya nenek menolak meminta guru untuk membawa lukisan itu kembali. Ketika guru pergi meninggalkan nenek langsung membuka lukisan yang berisi gambar saat nenek dan Heiji serta Heiji yang asli sedang menyelam bersama di laut, yang membuat nenek menangis terharu melihat gambar tersebut. 1 tahun sudah berlalu, Heiji sudah dibebaskan dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Paman Suho menghampiri Heiji yang menceritakan bagaimana kondisi nenek sekarang yang menghilang. Nenek seperti orang gila karena sangat tertekan. Ia juga mengetahui hal itu langsung menangis. Kenapa tidak ada yang memberitahunya nenek masih seperti hidup dalam kenangan masa lalu. Semenjak kepergian Heiji, kemudian Heiji bergegas untuk mencari di mana keberadaan nenek. Ia bertanya kepada orang-orang memperlihatkan foto nenek dari kejauhan. Heiji melihat nenek yang sedang berjalan dengan keadaan nenek yang begitu lusuh, hanya memakai 11 sepatu dan kaus kaki yang bolong. Heiji langsung memanggil nama nenek dan langsung menghampiri nenek. Heiji bertanya apakah nenek mengenalnya. Nenek memperhatikan wajah Heiji dengan lama. Setelah itu nenek memegangnya berkata bahwa Heiji cucu, hanya nenek-nenek tidak akan pernah melupakan Heiji. Paman Suho menemui agar estit, memohon agar rumah nenek dikembalikan. Setelah itu rumah dibersihkan. Heiji mengajak nenek ke rumah lama mereka namun sayangnya nenek tidak mengenali Paman Suhong, dan malah mengira mereka pekerja di sana. Dengan terpaksa, Paman Suko harus pergi setelah diusir oleh nenek. Heiji bilang ia tidak apa-apa berdua bersama Nenek Gacun. Heiji dan nenek pergi duduk berdua melihat lautan. Kemudian Heiji memeluk nenek setelah nenek tertidur kece mendengar rekaman yang direkam nenek untuk cucunya. Heiji yaitu nenek tahu Heiji memiliki cita-cita bakat yang akan membawanya pada keberhasilan. Nenek ingin Heiji hidup seperti apa yang Heiji mau, dan Heiji suka. Nenek hanya ingin melihat saat Heiji berhasil, dan dak berdoa agar Heiji menjadi pelukis yang terbaik. Heiji nangis sangat sedih sendirian sambil meminta maaf, karena telah tega membohongi nenek. Besoknya, nenek terbaring di rumah sakit ketika nenek sadar nenek berkata bersama Heiji adalah hal terindah saat ini bagi nenek. Nenek hanya ingin Heiji bisa berhasil dan jangan pernah berhenti untuk mencapai impiannya. Jangan berputus asa, semoga harapannya terkabul dan nenek berterima kasih kepada Heiji. Heiji mengucapkan selamat jalan kepada nenek, dan menangis meminta nenek untuk hati-hati, dan ia akan berusaha. Heiji berkata bahwa ia mencintai Nenek Gacun di sebuah taman kanola, dan Nek memanggil Heiji yang sedang bersembunyi memintanya keluar. Heiji menunjukkan gambar sambil memanggil nenek. Nenek langsung menghampiri Heiji dan menciumnya sampai berkata nenek sangat merindukan Heiji. Heiji yang digendong oleh neneknya, meminta agar nenek jangan pergi lagi, sedangkan Heiji sudah berhasil jadi pelukis terkenal seperti yang diharapkan nenek.